Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Baik, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nur Indah dari SDN Pelengahan Laut 2 Kabupaten Pamekasan. Dan di sebelah kanan saya Arifta Hindayat Punyatullah dari SMA Puncak Darussalam. Dan di sebelah kiri saya Ahmad Zainuri dari SMA PGRI Larangan, Pamekasan. Di sini kami akan melakukan praktek coaching dalam supervisi akademik dalam pemenuhan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3. Di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer dan Bapak Arifta sebagai Coach dan Bapak Sinuri sebagai Kuci. dan kami harap penampilan kami dalam percakapan coaching nantinya dapat memberikan ilmu bagi Bapak Ibu semua. Jadi silahkan saksikan penampilan kami. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang Dinda. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Saya dengar katanya Bapak mau melakukan kegiatan coaching ya bersama Pak Sinuri. Iya benar. Iya. Kalau boleh Pak ya, sebelum sampean melakukan coaching dengan Pak Sinuri, ada sedikit saya mau tanya-tanya, boleh Pak? Boleh, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Begini Pak, mengenai permasalahan nanti yang diceritakan oleh Pak Sinuri, kira-kira ketika Bapak jadi coach, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Kalau kompetensi yang ingin saya tingkatkan sebagai coach, yang pertama mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Ya. Selain itu nggak ada Pak ya? Tidak ada. Oke, dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tersebut, kira-kira kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik Pak? Sehingga pengharapan Bapak kepada diri coach itu dapat terlaksana, dapat dengan baik gitu Pak. Kalau kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya tingkatkan yaitu membuat pertanyaan yang berbobot agar nanti ketika coach melakukan coaching dengan saya bisa mengarahkan dan memberikan arahan sehingga coach nanti bisa menemukan solusinya sendiri, seperti itu. Iya, baik Pak. Berarti Bapak lebih ke membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Iya. Nah, kemudian indikator apa yang ingin Bapak capai dari kegiatan ini nanti? Indikator keberhasilan nanti harapannya setelah melakukan coaching dengan Pak Zenuri, harapannya nanti permasalahan yang ada pada Pak Zenuri bisa diselesaikan dan Pak Zenuri sendiri bisa menyelesaikan masalahnya dengan memberikan solusi dan tidak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Semoga nanti di kegiatan coachingnya dapat berjalan dengan baik. Semangat Pak ya. Nanti diharapkan habis coaching kita ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Boleh. Oke. Dan minta izin Pak ya, saya pada waktu Bapak melakukan coaching dengan Pak Sinuri, saya minta izin untuk mengamati Pak ya. Boleh. Nah, terima kasih. Monggo Pak, silakan. Tinggal nunggu Pak Sinuri Pak ya. Ya, ini masih Ya, nunggu, ya. mungkin lagi di perjalanan. Baik Pak, kita tunggu Pak ya. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Pak Zenuri. Kabarnya sehat menjenengan? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Iya, Bu Indah, gimana kabarnya? Iya Pak. Iya. Anu ya, lagi ada waktu kosong Bu ya sama Bapak Arif ini? Iya, kebetulan hari ini kosong Pak. Oh iya Pak. Pak Arif, sampai hari ini lagi apa ya? Duduk-duduk santai Pak ya. Ada jam kosong kebetulan Pak hari ini sampai. Ya, kebetulan hari ini tidak ada kelas, jadi sementara kosong Pak. Iya.
Maaf Pak ya Pak Arif, saya jika mengganggu waktunya Bapak hari ini seperti itu. Iya, Nggak apa-apa, Pak, ya? Tidak apa-apa, Iya. masih kosong Pak. Bisa Pak, saya ngobrol sebentar dengan Pak Arif sekitar 10 atau sampai 15 menit ke depan. Boleh, boleh. Ya. Silakan. Baik Pak, saya itu sebenarnya mau curhat Pak, terkait dengan masalah saya terhadap siswa saya di kelas itu Pak. Apakah Bapak bisa membantu saya dalam hal menemukan solusi memecahkan masalah yang saya hadapi dengan murid ini ketika belajar di kelas Bapak? Boleh. Ya. Kalau boleh saya tahu nanti apa nih Pak Zainuri? Kira-kira harapan Bapak setelah melakukan diskusi ini, keinginan Pak Zainuri terhadap permasalahan Pak Zainuri seperti apa? Iya Bapak. Terkait dengan masalah yang saya hadapi Pak ya, masalahnya begini Pak, saya itu mempunyai masalah ketika pada saat jam pelajaran saya itu mempunyai satu siswa ketika pembelajaran sedang berlangsung dia itu tidur Pak dalam kelas, sehingga mungkin dengan pertemuan saya dengan Pak Arif ini ya, saya ingin menemukan solusi Pak, bagaimana caranya agar supaya masalah yang saya temukan ketika pada saat yang pelajaran siswa yang saya tidur ini agar bisa ada titik temunya, cara mengatasi masalahnya seperti itu Bapak. Baik, berarti dari permasalahan Pak Zainuri saya ambil intinya ada satu siswa ya Pak, Ya. salah satu siswa yang tidur ketika jam pelajaran Pak Zainuri. Iya Betul, Pak, betul Bapak. Nah, kalau boleh tahu bisa ceritakan Bapak, itu ketika Pak Zainuri mengajar di kelas, itu ketika jam pertama atau jam terakhir Bapak, bisa dijelaskan lebih rinci? Baik Bapak, begini Bapak, siswa saya itu yang ketika tidur pada saat jam pelajaran saya itu sebenarnya pada saat jam pertama Bapak. Jam pertama ya Iya, Bapak? pada saat jam pertama. Kebetulan pada waktu itu Bapak, saya mempunyai waktu ngajar di jam pertama. Nah, kenapa murid saya itu kok padahal di jam pertama kok tidur gitu pada saat mengikuti jam pelajaran saya? Itu permasalahan yang saya hadapi. Baik, dari kalau permasalahan itu hanya satu siswa Pak ya? Iya. Berarti untuk siswa yang lain tidak ada masalah? Tidak ada masalah Bapak. Begini Pak Zainuri, kalau saya lihat dari permasalahan Pak Zainuri, mungkin persiapan apa saja Pak yang sudah Pak Zainuri lakukan ketika mengajar di jam pertama untuk mapel yang Pak Zainuri ajarkan kepada siswa satu ini? Iya. Persiapannya apa saja Pak? Baik Pak, ketika saya mengajar itu Pak ya, ketika mengajar di kelas, sebenarnya semua perangkat pembelajaran, media pembelajaran sudah saya siapkan sebenarnya Pak. Tetapi ketika memang saya menjelaskan pada siswa itu dengan media agar saya gunakan menyesuaikan dengan materi pada saat itu, ya memang tidak semuanya murid itu menyukai begitu Pak terhadap media pembelajaran yang sudah saya terapkan atau yang saya sudah pakai pada saat itu, sehingga mungkin ada beberapa siswa dan termasuk satu siswa tadi itu mungkin kurang menyenangi atau kurang menyenangkan terhadap pembelajaran saya. Nah, justru dengan kegiatan pembelajaran ini Bapak, saya masalahnya sih belum terpecahkan Pak. Kenapa kok masih siswa yang satu ini padahal sudah media pembelajaran sudah terpenuhi, kok padahal masih tidur seperti itu Pak. Kok masih kurang antusias dalam pembelajaran saya. Baik, untuk kalau boleh tahu Pak Zainuri, media pelajaran seperti apa yang sudah Pak Zainuri berikan kepada siswa? Ya, sebenarnya begini Pak, kalau seperti pembelajaran relatif teks itu Pak ya, kalau bahasa Inggris, kebetulan saya ngajar bahasa Inggris Pak di jam pertama itu. Relatif teks itu saya berikan contoh-contoh story itu, seperti misalnya terkait dengan Balik Bunda, terus dan sebagainya. Itu biasanya saya itu ketika mengajar dengan teks itu Pak, memberikan contoh itu, saya menggunakan sebuah tulisan berupa dialog di situ Pak, dialog. Tapi saya tidak menggunakan media seperti proyektor ataupun media-media seperti Chromebook yang ada di sekolah kami.
Jadi berupa offline begitu Pak, media yang saya gunakan. Iya, iya, iya. Jadi begini Pak Zainuri, jadi dalam untuk keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran Iya. itu banyak faktor. Salah satunya dari media. Media. Selain media juga ada yang namanya model pembelajaran. Oh, iya. Mungkin Pak Zainuri sudah paham itu. Iya. Kalau boleh tahu selain dari media yang sudah Pak Zainuri tadi berupa cerita rakyat ya Pak Iya. Zainuri undang, model pembelajaran seperti apa yang sudah Bapak Zainuri terapkan di kelas? Iya Bapak. Model pembelajaran selain tadi menggunakan berupa offline ya, berupa fotokopian itu saya berikan kepada anak-anak. Ada memang sedikit beberapa anak itu antusias dan memang yang kurang begitu antusias. Tetapi yang satu itu tadi Pak, antusiasnya sangat kurang, bahkan tidur. Jadi saya itu mencoba dengan hal lain, yaitu dengan menggunakan browsing gitu loh Pak, menggunakan Chromebook yang juga ditampilkan di layar di depan itu dengan proyektor, sehingga alhamdulillah dengan begitu perlahan tahap demi tahap mereka itu sudah mulai tertarik menyenangkan terhadap pembelajaran yang sudah kami terapkan seperti itu. Berarti Pak Zainuri sudah bisa menerapkan dari katakan tadi, Pak Zainuri sudah bisa memilah Pak ya. Yang pertama dari cerita, mungkin dari audionya Pak. Iya. Betul. Sedangkan untuk yang tadi menggunakan Chromebook, mungkin dari visualnya. Mungkin ada gaya belajar yang lain Pak, yang mungkin Pak Zainuri belum pernah nyoba. Iya. Sebetulnya begini Pak, kalau berupa seperti penampilan video itu belum saya coba Pak. Oh belum Pak ya? Belum saya coba memang. Hanya berupa mereka itu hanya menonton saja. Menonton di situ istilahnya hanya berupa teks saja Pak gitu. Bukan berupa video. Tetapi mungkin nanti saya mungkin bisa mencoba memberikan contoh lengkap dengan videonya. Mungkin itu sebagai pelengkap dalam media pembelajaran yang saya gunakan. Mungkin yang nantinya sehingga dengan pembelajaran yang saya terapkan di situ mungkin anak-anak bisa lebih antusias Pak dengan motivasi penuh. Ya karena untuk siswa sendiri itu Pak memang unik Pak ya, bervariasi, gaya belajarnya juga macam-macam. Mungkin salah satu siswa Pak Zainuri ini yang sering tidur di jam pertama, mungkin dari seperti cerita-cerita undang atau apa, mungkin terbosan. Jadi gimana caranya? Yang pertama mungkin Pak Zainuri harus petakan terlebih dahulu gaya belajar yang cocok untuk siswa Pak Zainuri itu seperti apa. Seperti itu. Bisa dicoba itu Pak, bagus untuk yang menonton video itu juga bisa. Mungkin ada lagi Pak media gaya belajar yang bisa diterapkan sama Pak Zainuri selain dari bercerita, kemudian menonton video, mungkin ada lagi Pak? Iya, saya juga pernah mencoba Pak. Selain menampilkan video-video itu, saya mencoba menggiring siswa saya itu ke perpustakaan. Karena di perpustakaan itu banyak media-media pembelajaran, buku-buku pembelajaran di sana yang memang ada kaitannya dengan pembelajaran kami bahasa Inggris itu. Sehingga saya mencoba menyuruh pada siswa itu mencari sebuah majalah yang berkaitan dengan naratif teks misalnya. Nah, itu mereka itu lebih tertarik membaca. Respon anak seperti apa Pak? Ketika Bapak bawa siswa Bapak keluar? Mereka itu lebih aktif Pak. Lebih aktif ya, dalam pembelajaran. Berarti secara tidak langsung siswa Bapak gaya belajarnya lebih ke kinestetik Pak. Iya. Ya. Jadi mungkin seperti Bapak tadi yang sudah Bapak usulkan tadi, kedepannya mungkin bisa diterapkan Pak. Iya. Nah, ketika Bapak melakukan model pembelajaran seperti naratif teks, memberikan cerita seperti maling undang, itu apa sudah Pak Zainuri sudah melakukan refleksi belum? Efektivitasnya seperti apa? Belum saya lakukan. Belum pernah melakukan refleksi? Belum saya lakukan. Oh iya. Itu mungkin bagus itu Pak kalau misalkan Pak Zainuri nanti dalam setiap pembelajaran ada variasi pembelajaran, model pembelajaran yang diterapkan di kelas, mungkin bisa dibuat refleksi dan bisa dijadikan sebagai perbandingan Pak.
Seperti Iya. itu Pak. Iya. Iya, nanti akan saya coba terkait dengan refleksi setelah melakukan kegiatan pembelajaran sebagai bentuk tindakan saya agar supaya nanti ke depannya khususnya pada saat pembelajaran bahasa Inggris itu betul-betul maksimal gitu. Nah, ya. Sehingga Ya, Pak, antusiasme ataupun rasa motivasi dari siswa itu lebih disiplin lagi, lebih meningkat lagi seperti itu Pak. Sehingga mungkin dalam kegiatan pembelajaran yang saya ingin capai gitu Pak ya, betul-betul sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya ingin capai. Kalau sudah seperti itu, kira-kira rencana apa yang akan Pak Zainuri lakukan dalam waktu dekat ini? Ya, saya terus melakukan Pak, melakukan apa yang sudah saya lakukan dan bisa dinyatakan bisa berhasil gitu. Nah ini sebagai bentuk barometer saya kepada siswa, ini harus betul-betul dilakukan begitu Pak. Terus saya lakukan secara kontinu seperti itu agar nantinya tercapai gitu, dan tidak ada lagi namanya siswa kelas 10 yang saya ajari itu tidur pada saat jam pelajaran, apalagi di jam pertama seperti itu Bapak. Ya, baik. Sudah bagus Pak Zainuri. Ya. Kalau begitu harapan yang ingin Bapak inginkan dari perubahan model pembelajaran seperti itu seperti apa Pak nanti? Muridnya pengen seperti apa yang Pak Zainuri inginkan? Murid yang saya inginkan itu pada saat jam pelajaran, siswa saya itu harus betul-betul aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Apalagi ini di jam pertama, Ya, masih fresh ya, Pak, ya. gitu. Itu yang saya inginkan, sehingga mungkin mereka itu bisa konsentrasi penuh terhadap pembelajaran yang sudah kami berikan. Itu. Baik Pak Zainuri, saya tunggu kabar baiknya Pak Zainuri ya. Ya. Gimana hasilnya? Saya juga pengen tadi ada perubahan yang signifikan dari murid Pak Zainuri Ya. agar tujuan pembelajaran yang sudah disusun Pak Zainuri dapat tercapai. Ya, amin. Terima kasih Ya. Pak. Ya. Terima kasih Pak Arif atas Ya, sama-sama Pak Zainuri. Tadi itu Pak ya, saya amati luar biasa sekali Pak kegiatan coachingnya Pak ya. Percakapannya seru Pak ya. Terus setelah Bapak melakukan kegiatan coaching tadi bersama Bapak Zainuri, kira-kira kegiatan coaching tadi bagaimana menurut Bapak? Apa sudah sesuai dengan rencana Bapak tadi? Kalau sesuai dengan rencana sebenarnya sudah sesuai Bu. Jadi tadi yang ingin saya harapkan dari coaching tadi dengan Pak Zainuri, saya bisa melakukan membuat pertanyaan yang berbobot, itu sudah saya lakukan. Tapi ada beberapa hal yang memang butuh pelatihan, butuh pembiasaan dalam praktek coaching seperti itu Ibu. Iya Pak, baik Pak. Jadi Bapak sudah beranggapan bahwa kegiatan tadi itu sudah baik, sesuai Pak ya. Bapak sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi Pak Zainuri itu muncul ide-ide kreatif ya Pak ya, untuk menyelesaikan masalahnya. Begini Pak, tadi kan saya melakukan pengamatan Pak ya. Ya. Ini ada sedikit catatan kecil dari saya Pak. Kalau boleh saya ingin menyampaikan pengamatan saya kepada Bapak, gimana Pak? Silakan boleh Bu. Boleh, baik Pak, terima kasih. Gini Pak, secara keseluruhan tadi kegiatan coaching yang dilakukan Bapak itu prosesnya sudah bagus Pak, sudah baik, dan alurnya juga sudah sesuai dengan kita Pak ya. Di sana tadi Bapak sudah menggali ide-ide rencana dari coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak ya. Sehingga coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Tapi di sini ada sedikit tambahan dari saya Pak ya. Tadi saya mengamati pada saat Bapak berusaha untuk memunculkan ide tentang metode gaya dari kegiatan pembelajaran itu Pak ya. Ya. Di sana mungkin Bapak kesulitan ya Pak ya untuk menahan diri, karena
saya amati Bapak tadi tidak mengarahkan, tapi Bapak itu lebih ke memberi ini loh Pak, bagus Pak untuk diterapkan gitu Pak ya. Seharusnya kan kita bagaimana caranya coaching itu bisa muncul ide-ide dari dirinya, ide-ide kreatifnya muncul dari dirinya. Jadi lebih kita pandai-pandai mengarahkan. Memang agak sulit Pak untuk menahan diri karena kita tahu kan solusinya apa. Memang kita agak sulit untuk menahan itu. Mungkin dengan latihan-latihan ke depannya kita akan terbiasa Pak ya untuk melakukan coaching itu Pak. Iya benar, benar yang disampaikan Bu Indah tadi memang sempat keceplosan ya terkait apa namanya gaya belajar yang mungkin bisa diterapkan oleh Pak Zainuri dalam proses pembelajaran di kelas. Itu memang saya sempat tadi sempat berpikir, oh iya kok keceplosan nih gimana, ya sudah karena memang tadi apa namanya Pak Zainuri benar sudah memunculkan idenya dari itu Bu. Jadi Pak Zainuri tadi bilang kalau siswa itu ketika diajak keluar contoh ke perpustakaan, minat belajarnya, semangat belajarnya lebih baik daripada ketika belajar di kelas. Iya Pak. Bapak namanya belajar ya. Nah terus setelah Bapak tadi melakukan kegiatan coaching dengan Pak Zainuri, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak lebih kembangkan lagi ke depannya? Tentu saja untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan lebih spesifik lagi, bagaimana caranya kita dalam proses coaching bisa membuat pertanyaan yang berbobot dan bisa melakukan coaching untuk bisa menemukan solusi atas permasalahannya seperti itu. Iya Pak. Terima kasih Pak ya. Semoga kegiatan coaching tadi dapat berjalan dengan baik Pak ya, sehingga Pak Zainuri itu kedepannya lebih baik. Ditunggu kabarnya Pak ya. Sukses terus, semangat Pak. Semangat. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Bu Indah. Mohon maaf saya mau pamit Ya. ada kepentingan soalnya. Baik-baik. Mari Pak ya. Ya, Bu.